Yo minasan dan ohayo gozaimasu. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ke Jepang. Saya itu ke Jepang gratis dibiayai oleh pemerintah. Gimana penjelasan saya bisa sampai ke Jepang gratis? Simak saja video saya ini dan jangan di skip. Ya udah, saya langsung saja ngobrol dengan kalian tentang pengalaman saya gimana bisa berangkat ke Jepang gratis. Dan nanti kalau saat video ada suara kayak ayam, burung maupun motor, saya minta maaf karena saya tinggal di dekat jalan raya, jadinya ya mohon maaf. Dan langsung saja kita ngobrolin tentang hal itu. 3 syarat utama kita bisa ke Jepang gratis, yaitu pertama, kita harus lulusan SMK maupun SMA. Yang kedua, kita bisa berangkat itu minimal 2 tahun setelah lulus. Contohnya, saya lulus SMK itu tahun 2020 dan bisa berangkat itu sekitar tahun minimal, kebanyakan tahun 2022. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu kita harus petani. Dimaksud petani itu kita mempunyai sawah, ladang maupun ya perkebunan ataupun peternakan ya yang berhubungan dengan pertanian. Itu tidak harus skala besar, skala kecil pun nggak masalah, soalnya nanti ke Jepangnya itu kita emang fokus di pertanian. Dan selanjutnya, kalau yang saya dengar sekarang sih harus wajib mengikuti kewirausahaan. Gimana kalian bisa mengikuti kewirausahaan itu? Kalian langsung saja tanya ke Dinas Pertanian tentang kewirausahaan, tentang pertanian itu ya yang saya dengar sih buat yang tahun-tahun baru ini wajib mengikuti itu sih. Nah, dan setelah kalian udah mengikuti kewirausahaan, nanti biasanya itu bulan September ataupun Agustus itu ada pendaftaran tentang berangkat ke Jepang itu. Cara daftarnya itu kita lewat Dinas Pertanian, dan jika dari Dinas Pertanian setuju, lahan sawah ataupun ladang ataupun peternakan itu kita dicek oleh Dinas Pertanian, dan kalau lolos kita mengikuti tes seleksi bahasa Jepang dan tes kayak wawancara, tes pembelajaran dan medical check up itu selama 2 bulan. Kalau saya sendiri sih di Jawa Tengah, saya mengikuti itu di Banjar Patroman atau Banjar yang di dekat Cilacap ya, bukan Banjarnegara. Itu selama 2 bulan. Dan itu selama 2 bulan itu saya cuma dikenakan biaya makan. Ya kalau biaya makan tergantung rundingan kalian dengan Shinsei sana dan medical check up ya itu. Dan setelah 2 bulan sebelum pulang, kalian itu dites wawancara dan tes tertulis juga di situ. Nah, setelah pulang kalian menunggu, dan sekitar bulan Januari atau Februari itu baru diumumkan lolos atau enggaknya. Kalau kalian lolos, nanti sekitar bulan Maret ataupun April itu kita dipanggil ke Bogor Ciawi untuk pemantapan pemberangkatan ke Jepang itu sendiri. Nah, itu kan sudah. Nah, kalau di Bogornya itu saya dulu sekitar 2 minggu dan itu pun digaji. Gimana, enak kan? Kita pemantapan di sana diberi arahan dan itu pun digaji. Ya lumayan lah gajinya, tapi ya nggak banyak-banyak. Dan uang transport pun juga diganti. Nah, itu setelah pemantapan itu bulan Maret. Nah, nanti kita dipulangkan, dan sekitar saya itu dulu bulan Juni tanggal 13 baru berangkat ke Jepangnya.
Oh ya, sebelumnya itu kalau yang dari negara itu yang ke Jepangnya itu dibagi 4, yaitu Niigata, Tokyo, dan Gunma. Nah itu pas kalau udah selesai pemantapan di Bogor di AW itu, yang Tokyo dan Niigata langsung berangkat ke Jepang, dan yang Gunma itu dipulangkan itu dan diberangkatkan nanti bulan Juni, atau ya tergantung dari Jepangnya itu sendiri sih. Dan itu kita cuman diwajibkan mengurus paspor dan visa, yang lain kayak keberangkatan ya tiket pesawat itu gratis. Nah itu ya paling biaya sih nggak nyampe 10 juta sih, antara magang 2 bulan itu, medical check up, pembuatan paspor, dan pembuatan visa. Ya kalau urusan bekal untuk ke Jepangnya kan ya tetap otomatis kan kita sendiri yang nanggung, nggak mungkin kan pemerintahan atau negara. Ya ini yang ikut pemerintahan itu bukan dari LPK, yaitu namanya itu Ikamaja. Hampir semua daerah maupun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di kota-kota manapun ya kayak di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan itu kebanyakan tahu tetapi jarang di-share tentang Ikamaja itu sendiri. Jadinya kalian ke Dinas Pertanian tuh kemungkinan besar pasti tahu tentang Ikamaja itu. Kepanjangannya itu Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang itu. Tanya aja ke yang lain. Kalau yang Jawa Tengah bisa tanya saya, nanti saya juga akan jelaskan juga. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ke Jepang gratis. Kalau kalian ada pertanyaan dan kurang jelas, komen saja di bawah, nanti insya Allah saya akan buat part keduanya biar kalian jelas. Yang selama ini sudah mendukung channel saya, terima kasih. Semoga kedepannya channel saya bisa lebih baik lagi. Masukan dan kritikan kalian itu sangat berarti bagi saya. Yaudah, terima kasih untuk video singkat ini, dan semoga bisa saya lanjutkan dengan video part 2 nya. Terima kasih, sampai jumpa.